21 April 2022 ini closing gaji susulan pertama. CPNS ya, gaji bulan April sebesar Rp2.133.400. Kemudian di 22 April 2022 ini keluar gaji ke-14 alias THR, ini 2.321.000. Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelaslatsar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman CPNS 2021 yang saya banggakan. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang kemarin masuk di bulan April maupun di bulan Maret. Nah, ini salah satu teman kita, Mas Arif, dari Kabupaten Pamekasan ya. Ternyata sudah menerima gaji untuk bulan April 2022 dan sekaligus menerima THR. Nah, ini bagaimana ini ceritanya? Kok bisa secepat itu? Padahal di kabupaten dan kota lain, bahkan di kementerian, itu belum menerima gaji sama sekali. Nah, ini Mas Arif sudah kipas-kipas mau mudik. Gimana Mas Arif ceritanya? Ya, terima kasih Pak Bas. Jadi kalau ada saya, kemungkinan besar ini yang dibahas tidak lain, tidak bukan kecuali kalau terkait cuan, terkait gaji. Ya, jadi mungkin memang kalau teman-teman tahu juga memang kementerian juga memang sudah masuk dari lama, namun memang sepertinya memang belum gaji seperti itu ya Pak. Namun sepertinya baru entah pengganti tamsilnya atau apa. Nah ini mungkin juga beberapa juga yang sudah masuk ini sudah gajian juga termasuk saya. Jadi Bahkan memang awal bahkan saya yang udah jadi PNS 12 tahun sampai detik ini itu belum keluar THR-nya. Kamu malah udah keluar, gimana itu lah? Itu ya jadi benderanya Rossi ya. memang kilat Pak. Jadi ya dari awal kan memang sudah saya waktu itu kan sempat di share juga ya di sini Pak terkait awal masuk itu tanggal 29 April itu ya 29 Maret itu pelantikan seperti itu. Nah, itu mulai tanggal 1 April sudah SPMT seperti itu. Nah, jadi memang beda dengan daerah lain Pak. Jadi yang lain ketika mulai pembekalan juga baru mulai pembukaan rekening. Nah, kalau di tempat saya ini kan jadi sudah diarahkan dari awal untuk membuat rekening sendiri. Jadi memang tidak antri lagi seperti itu. Dan selanjutnya langsung yang dijelaskan itu yang diminta itu adalah pemberkasan gaji. Belum ada sosialisasi pembekalan terkait pekerjaan, terkait juga mungkin latsar kalau memang sudah segera latsar. Nah ini belum Pak. Jadi langsung yang mengisi itu sebelum BKPSDM itu malah diawali dari Badan Keuangan, nah pengelola keuangan daerah. Nah BKPP ini ya. langsung BKPP. betul. Jadi yang diminta awal itu pemberkasan gaji. Mungkin teman-teman juga di kemarin juga memang sudah ada yang saya infokan juga ya di sini juga terkait pemberkasan gaji seperti itu Pak. Jadi memang dikejar di awal seperti itu. Oke, berarti kemarin itu tanggal berapa? Tanggal 20 terima gaji. Gaji Untuk pertama. gaji April itu 21 dan 21. THR kemarin tanggal 22 sore. Ya. Oke, ini mungkin teman-teman menganggapnya hoax ya. Kalau nggak ada buktinya. Nah, sekarang kita share screen aja ya buktinya ya teman-teman ya. Biar teman-teman juga percaya bahwa apa yang kita infokan ini benar real ya. Nggak ada settingan. Jadi ini real. Nah, ini bisa cerita ini saldonya banyak sekali nih. Alhamdulillah. Iya. Dari nol from zero to hero ya. Iya, from 0 to 4, Pak. Oke, ini dimulai dari
mungkin transaksi 31 Maret ya. Di sini ada Ya, setoran tunai sebesar 100.000 untuk pembukaan rekening ya. Kemudian betul, di Pak. 21 April 2022 ini closing gaji Iya, susulan pertama. CPNS ya, gaji bulan April sebesar Rp2.133.400. Kemudian di 22 April 2022 ini keluar gaji ke-14 alias THR ini 2.321.000. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwa gaji ke-14 atau THR itu nominalnya lebih besar daripada gaji bulanan kita. Karena apa? Karena tidak dipotong taspen, tidak dipotong BPJS dan potongan-potongan lainnya. Jadi utuh ya. 80% utuh. Ini mendapatkan 2.321. Nah, ini kabarnya Mas Arif juga tanggal 27 atau 28 nanti gaji bulan Mei langsung cair ya? Baru iya sih Pak, baru apa namanya isu lah, kabar Ya, burung Pak. Ya jadi nanti Lebaran kemungkinan alhamdulillahnya juga bisa pulang ini Pak, ya bisa mudik. pulang lah. Uang segini sudah bisa pulang. Jadi ya ikut berbahagia lah. Jadi ini bukti kerja keras kita ya buat Mas Arif juga ya. Ini sudah bisa membuahkan hasil apa yang kita share selama ini tentunya bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Dan menurut saya kalau misalkan ini di tempat teman-teman belum cair, saya yakin dengan men-share video ini ke teman-teman yang lain, ini kan bisa membuat geger ya, membuat geger, kemudian bendaharanya juga bisa bergerak lebih lincah lagi, kok di daerah lain, di daerah Pamekasan yang jauh dari ibu kota Peradaban. gitu, sudah bisa cair. Kenapa yang di ibu kota, baik di Jakarta maupun di ibu kota provinsi itu kan kok belum cair-cair gitu, ada apa gitu. Jadi ini kerja keras bendahara ya dalam mempercepat proses pemberkasan gaji. Karena pemberkasan gaji itu sampai ke PT Taspen ya, nggak cuma di Pemdanya aja, melainkan sampai ke PT Taspen. Jadi kalau misalkan dari instansinya tidak jauh-jauh hari untuk membooking di PT Taspen ya agak lama seperti itu. Kemudian ini yang namanya ledger gaji ya. Nah, ini ledger gaji di sini sudah tertera ya 2.133. Ini enggak ada pungutan kan, murni enggak diminta sama bendaranya ongkos. Sudah elektronik Pak, sudah tidak bisa pungli Pak. Oh, gitu. Sudah Ya, tapi ya. ya nanti kalau misalkan ini sudah cair ya, ini saran aja ya, apa kita syukuran lah kecil-kecilan, entah itu misalkan kita beli roti untuk yang bidang keuangan sama yang di unit kerja kita. Kalau roti kan nggak seberapa ya teman-teman ya. Roti atau misalkan makanan ya sekedarnya lah kita mensyukuri atas nikmat yang telah kita terima seperti itu. Bisa dijelaskan juga Pak, mungkin ada potongan atau apa? Nah itu saya juga agak kurang paham. Oh, di sini bisa di ini kan ada tertulis ya. Oh, Jadi ini gini aja ya. Jadi ini 2 juta. Ini gajinya Mas Arif 80% ini 2.133.400 rupiah. Di sini ada potongan pajak. Nah, ini karena masih CPNS, pendapatannya di bawah PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak di bawah 60 juta, jadi ini masih nol. Kemudian ini ada potongan BPJS Kesehatan, ini 89.941. Kemudian ada potongan IWP. IWP itu 1%. IWP berapa ya? Saya kurang tahu nih. Kemudian IWP 8%, ini 22.485. Kemudian ini potongan Taperum, tabungan perumahan itu biasanya IWP 8%, 165,
Kemudian potongan taperum itu malah belum ada. Kemudian potongan JKK, jaminan kecelakaan kerja ya, ini 4.952. Kemudian potongan JKM, jaminan apa ya, JKM ya, kurang tahu ini. Kemudian ini 14.085. Kemudian ini ada tunjangan, tunjangan asuransi kesehatan ini 89.941. Terus dipotong. Jadi ini sama aja kayak kita disubsidi ya, disubsidi pemerintah kemudian dibayarkan lagi, alias gratis ini. Kemudian ada tapera, potongan tunjangan JKM, ini sama aja, ini masuk dari debit ke kredit. Jadi sama aja ini. Langsung potong ya, Pak. Iya, termasuk Yang kayak nggak dipotong beras sepertinya, Pak. beras. Ini sama aja ini potongan sama ini kan tapera 14.000 ini dari debit ke kredit. Sama aja toh ini. Ini sama aja nominalnya cuma geser aja. Kemudian ini yang lebih penting, gaji pokoknya 2.063. Kemudian tunjangan fungsional umum 185. Nah, nanti kalau misalkan Mas Arif sudah diangkat menjadi fungsional penyuluh pertanian ahli pertama, maka tunjangannya ini berubah menjadi 540.000. Jadi selisihnya jauh kan. Makanya Sekali, Pak. setelah diangkat PNS segera untuk ngurus menjadi fungsionalnya. Nanti tunjangannya ini berubah dari 185 menjadi 540. Bagi teman-teman yang pranata komputer ahli pertama juga sama. Nanti kalau misalkan sudah diangkat menjadi pranata komputer, nanti dapatnya 540.000. Kalau misalkan yang prakom terampil, ini dapatnya 360.000. Seperti itu. Jadi makanya ini naik. Kemudian di sini ada status ya, status kawin. Ini TK 0 berarti tidak kawin ya. Kemudian ini 0 di bawah ini anak. Jadi kalau misalkan TK 1, K1 kawin 1, kemudian ini jumlah tanggungannya anak berapa gitu. Ini biasanya ada. Nanti makanya kalau misalkan ini dapat tunjangan istri, ini karena belum menikah, tunjangan istrinya 0, tunjangan anaknya 0. Kemudian di sini jumlahnya. Seperti itu. Makanya segera menikah, otomatis gajinya akan naik. 5% plus 3%. Lumayan kan? Seperti itu. Nah, Itu ini ada contohnya Pak yang di bawah. Nah, iya, itu. betul. Ini contohnya ini. Kalau misalkan nikah, dapat tunjangan 5%. Apa benar 5%? Atau 10% ini? 10, Pak, sepertinya, Pak. 10. 10% ya? 10% ini 206, lumayan. Kemudian ini anaknya ini 5% apa 3% ya dari 2 juta ini. Nah ini anaknya 1 ini. Kalau 2 nambah lagi jadi 82.540 seperti itu. Jadi ya kalau gaji PNS itu seperti ini ya teman-teman ya, kecil tapi nambah compounding istilahnya. Jadi bisa nambah tapi dikit-dikit. Nah, ini sebagai ilustrasi aja Mas Arief yang masih single 2.133, sementara temannya yang sudah menikah dengan anak 1 ini 2,5 juta. Selisihnya lumayan ya, sekitar 400.000, kurang dari 400.000. Seperti itu. Lumayan. Alhamdulillah Pak, disyukuri. Ya, bentar lagi gaji Mei. bulan Mei. Gaji bulan Mei, terus THR dari saya. Amin. Nah, lumayan, bisa pulang, uangnya dihabiskan. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kalau misalkan dapat gaji seperti itu, ini kewajiban teman-teman kalau misalkan punya hutang, punya tanggungan apa, segera dibayarkan dulu. Kemudian buat teman-teman yang muslim, itu untuk bayar zakat juga,
Dan untuk mempersiapkan hari raya ya, mungkin buat beli kue atau buat beli baju lebaran dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan masih punya orang tua, bapak ibu, ya dibahagiakan lah. Entah Yang itu utama mau itu sepertinya, Pak. ya mau buat Salah satu jalan-jalan yang atau utama. mau buat membelikan kado buat orang tua, silakan. Yang jelas jerih payah teman-teman itu tidak lain juga hasil kerja keras orang tua kita ya, yang telah mendidik kita, yang telah menyekolahkan kita seperti apa. Makanya kewajiban kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan ya Mas Arif ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bagi teman-teman yang belum terima gaji nih. Nah, ini saran saya, mending video ini di-share ke unit kerja teman-teman biar makin rame di unit kerja teman-teman ya. Jadi kok di daerah A sudah cair gajinya, THR-nya sudah cair, kok di tempat kita belum cair gitu. Biasanya itu trik marketing ya, biar gajinya cepat cair itu strateginya seperti itu memang. Ya memang seperti itu. Jadi memang harus kita banyakin seperti share informasi seperti ini sehingga petugas yang berkecimpung di bidang keuangan itu segera untuk merealisasikan gaji maupun THR yang akan teman-teman dapatkan. Oke, sekian dulu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.